Sugiono, Cak. Saking asline Nganjuk, cuman samangke tinggal dateng Krian. Eh Sederhana kalau sebenarnya pengen takon hukum aja. Artinya ngene nek sampean mau bahas tentang kesadaran awak dhewe nggih dosa, tapi awak dhewe meyakini dosa iki tak tanggung dhewe, tak gawe kebaikan untuk orang lain. Contohnya ngene aja. Pekerja PSK ya. Iki secara pribadi kan aku ngelakoni dosa. Tapi secara kebahagiaan pekerja PSK mau berbagi kebahagiaan nang wong sing tuku. Kan ngono aja ya. Ya. Maksudku hukumnya itu ya apa ngono lho, Cak. Pun matur suwun. Waalaikumsalam. Bagaimana PSK? Anda sudah riset ke berapa itu, Mas? Wah. Oke, nyun saya buka. Gini, apa namanya? Saya kalau ngomong hukum saya juga siswa, saya tidak bisa menghukum, memberi hukum yang benar atau salah, dosanya seberapa persen apa dan segala macam, pasti nggak bisa. Saya bukan Tuhan, bukan apa malaikat, dan nggak tahu seperti bagaimana pastinya. Tapi kalau saya percaya begini, Kanjeng Nabi, Tuhan memberi peraturan untuk urusan dosa dan segala macam itu nggak saklek hitam putih seperti hukum, karena hukum kan kaku banget. Nah Tuhan mesti ngerti sebab musababnya manusia melakukan sesuatu. Pekerjaan misalnya tadi pekerjaan PSK, kalau dia punya pilihan lain tapi milih PSK pasti beda apa namanya beda penilaiannya. Misalnya dia memang tidak mungkin melakukan pekerjaan lain kecuali PSK dan dia melakukan menjadi PSK karena memang pengen berjuang untuk menghidupi keluarganya dan anaknya, nggak mudah juga mau ngomong itu salah. Nggak ada pilihan dan itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Jadi kalau hanya menghakimi PSK buruk itu saya tidak setuju juga, karena mereka juga butuh jalan keluar dalam hidupnya. Tapi tidak semua PSK seperti itu, ada yang memang trauma sama pernah disakiti oleh lelaki, pengen balas dendam pada semua suami misalnya, terus dia jadi PSK. Ada juga seperti itu, saya sudah melakukan riset, Mas. Oh, kemudian arek-arek nongkrongnya di Jogja ada di Pasar Kembang itu, ngobrol sama mereka sebagai manusia enak banget, karena tidak ada yang melakukan itu dengan sengaja, dengan mereka pasti punya latar belakang yang berbeda-beda. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau argumentasinya itu tadi, saya pengen menjadi PSK karena ingin membahagiakan orang lain, telek nek gue menurutku. Gue mengalasan, wah membahagiakan orang lain caranya nggak harus seperti itu, cara sangat banyak caranya. Paling mudah mesem wis membahagiakan orang lain. Alasannya jangan pakai itulah menurut saya. Jadi kalau secara hukum saya tidak bisa menghakimi karena kasusnya pasti sangat banyak. Tapi menurut saya secara sikap sebagai manusia kita menghargai dan membantu jika dibutuhkan oleh sedulur-sedulur PSK tersebut. Paling ngono wae, Mas. Kalau hukum aku nggak bisa menghukumi. Ngapunten Mas Abrang, kula sangkal gitu. Okay. Artinya hukum itu kan jelas sebenarnya, Mas. Ada haram, ada halal, kan ngoten, Mas. Ada siang, ada malam. Ono wedok, ono lanang. Kan enggak cuman yo enggak semuanya ono sing banci yo ono ya, Mas. Tapi jarang ngono, Mas. Tapi hukum ono loh. Ora iso tak anggap ora ono loh. Walaupun jarang, walaupun cuma satu, itu bisa membatalkan semuanya kalau ada satu kasus contoh yang berbeda. Itu bedanya hukum manusia sama hukum Tuhan, Mas. Berarti lentur berarti hukum sebenarnya, Mas. Saya jangan ngomong lentur seperti itu. Anda punya asumsi bahwa kalau lentur gampang dibelok-belokkan, enggak seperti itu. Asumsi ya dalam tanda petik gini. Jangan samakan hukum manusia sama hukum Tuhan. Hukum manusia itu sangat limit. Mencuri yang dilihat poin mencurinya. Dihukum. Benar mencuri itu salah, betul atau enggak? Kita mundur belakang sedikit. Kenapa dia mencuri? Karena dia lapar dan tidak ada orang sekampungnya yang ngasih makan dia. Yang salah siapa? Wong sak kampung. Hukum manusia tidak bisa mencapai seperti itu. Hukum Tuhan bisa mencapai seperti itu. Kenapa? Karena komponen yang diketahui Tuhan jauh lebih banyak daripada komponen yang bisa diketahui manusia. Bukan lentur. Saya nggak ngomong lentur. Hukum Tuhan itu pasti. Tapi yang tahu kepastiannya hanyalah Tuhan sama Dia sendiri. Kita nggak bisa ngasih kepastian kepada orang lain. Gue mesti salah nek ngene iki. Gue ora ngerti latar belakangnya. Belum tentu kalau kamu dialami perjalanan yang sama dengan dia, kamu akan mengambil keputusan yang berbeda. Kadang-kadang ngomong ngono ki lho, gue ngene salah-salah ngene lho, gue nggak punya pengalaman seperti dia. Jangan semudah itu ngomong menyalahkan orang lain. Kita wang sinawang karena kita tidak mengalami seperti dia, kita dengan mudah menghakimi. Sayangnya tadi
jadi apa namanya ketutupan oleh hukum tersebut. Kalau hukum itu kamu perlakukan kepada dirimu, aku tidak mau seperti itu karena menurutku itu tidak baik, nggak masalah. Karena kamu menghukumi dirimu sendiri dengan pengalaman hidupmu sendiri. Tapi nek menghukumi orang lain sih toh. Siapa tahu dia sedang dalam masalah yang sangat berat. Yang kita tidak bantu raiso kok malah melu ngidak-idak. Kadang-kadang seperti itu loh yang tidak kita sampaikan. Jadi hukum Tuhan itu kaku, bukan kaku. Hukum Tuhan itu pasti, tapi bukan kaku seperti manusia. Pastinya bukan pada hukumannya, tapi pada sebab akibatnya. Pasti itu hukum Tuhan itu, pada sebab akibatnya. Nek kowe ngene engko mesti endinge ngene iki, nek ngene engko mesti endinge ngene iki. Pasti itu. Hukum manusia tidak mampu mencapai itu. Hukum manusia yo limit lah, nek nyolong yo nyolong, nek ngerampok limit karena tidak mengetahui latar belakangnya itu tadi, seperti yang saya katakan itu tadi. Pripun? Ngoten nggih. Jadi jangan asumsi bahwa lentur berarti gampang kita digoyah dengan alasan gitu aja, enggak. Karena semua alasan yang kamu berikan kepada perilakumu, kamu tahu kok kamu sedang beralasan atau sebenarnya memang itu. Paham ya maksud saya ya? Jadi aku lagi alasan, bae aku ngerti nek salah ning aku golek kebenaran dibener-benerke. Nah, itu kamu tidak jujur dengan dirimu sendiri. Saya lihat efeknya ke belakang, kompasmu akan tidak pas. Bagaimana orang bisa menavigasi hidupnya agar mencapai sebab akibat yang baik? Nomor satu modalnya adalah ngikuti rasa, bener, ngikuti rasa. Endi sing paling mantep, endi sing paling srek. Tapi mantep karo srek kadang-kadang ora pas. Kenapa tidak pas? Karena alatnya ratau diresiki, ratau dilatih. Bagaimana cara melatih alat kompas dalam hati ini? Dengan jujur kepada diri sendiri setiap saat. Itu yang paling susah. Kenapa? Karena diri manusia adalah yang paling mudah dibohongi oleh dia sendiri. Dengan alasan-alasan seperti itu. Jane kowe ngerti salah, ora apa-apa demi iki. Ngerti kowe jane salah ning alasan tok. Misalnya paling gampang gini. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, itu membohongi diri sendiri. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, titik. Jujur wae. Efeknya adalah oke, aku tidak terjadi kegagalan. Bukan kowe kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, kowe berharap-harap besok kemudian berhasil. Efeknya ngono. Kalau kamu kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, kamu menganalisa, ngopo ya aku gagal yo, aku kurang iki, aku salah iki, aku ning kene. Oke, sesuk tak dandani meneh. Mencoba lagi. No problem, gagal tidak hina kok. Gagal tidak dosa kok. Gagal adalah kesempatan untuk belajar. Dan itu salah satu contoh dari jujur pada diri sendiri gitu. Itu gunanya untuk membersihkan kompas keputusan dalam hidup. Jujur loh karo awakmu dhewe. Itu yang paling susah di manusia. Pandai, banyak pengetahuan kuwi gampang kari sinau. Tapi jujur kepada diri sendiri itu sangat susah dan harus dilatih. Kudu eling dan waspada tenan itu. Nah, untuk kebenaran, untuk menilai orang kemudian benar atau salah hukumnya gimana dan segala macam, kalau kompas hatinya orang landep, selip-selip juga nanti. Itu salah satu efeknya juga. Ngoten paling Mas. Iki aku cuman wedi ngene, aku cuman wedi salah asumsi dengan jawabanku tadi. Tapi semoga konco-konco tetap apa jenenge punya kejernihan diri dan punya timbangan sendiri untuk bisa menimbang kalimatku ya. Bukan artinya juga aku menyepelekan hukum Tuhan iso dingenek-ngenekke dan segala macam. Tapi kalau Anda mau contoh seberapa lenturnya, cari cerita Kanjeng Nabi dengan sahabatnya. Artinya kan setiap hukum pasti ada resikonya untuk diri kita sendiri. Pasti. Loh, gunanya hukum itu. Gunanya hukum itu agar kamu tidak mendapat resiko yang belum bisa kamu lihat. Gunanya hukum Tuhan maupun hukum manusia. Hukum manusia gini, ngopo ora entuk nyolong? Society-nya, kumpulan manusianya akan hancur kena nyolong tidak dilarang. Misalnya gini, tinju, ngopo ora entuk ngantem ndok. Loh, nek menang main tinju gampang banget antem ndoke jengking mesti. Kenapa dibikin peraturan seperti itu? Hukum nggak boleh ngantem ndok ketika tinju. Karena nanti olahraganya akan selesai, olahraganya akan lomba pinter-pinter ngantem ndok. Paham maksud saya? Jadi dibuat sebuah peraturan agar nek misalnya gini, nek tinju sliding, nek bal-balan sliding udah dikai lampu kayak kartu merah, lomba sliding,
Bubar ku olahraga karate arep bal-balan. Salah olahraga nih. Paham maksud saya? Jadi semua hukum, sesuk aku tanggal loro arep ono seminar tentang hukum di apa namanya di Surabaya. Saya mau ngomong seperti itu. Hukum antar manusia itu fungsi utamanya adalah bagaimana dia memastikan bahwa society itu kan berjalan dengan sehat dan tumbuh. Itu nomor satu. Karena ada akibat-akibat yang belum bisa kita bayangkan. Anda lihat dari 10 perintah Allah pertama sampai ke apa namanya Quran. Kompleksitasnya bagaimana. Dulu awal-awal sederhana. Ojo maling. Karena orang belum sadar bahwa itu penting untuk noto society. Sekarang dewe wis cah cilik wis ngerti ojo maling. Tapi butuh peradaban manusia tingkat tertentu untuk menyadari bahwa itu buruk dalam jangka panjangnya gitu loh. Jadi hukum itu untuk mengantisipasi jangka panjang. Kok efeknya piye ya ke belakangnya. Nek percaya jajal wae. Nanti ada efeknya ke belakang pasti. Yang di agama gue, jadi agama ini ngek peraturan karena gue urung paham, urung ngerti sebab akibatnya, nyo tak kayak peraturan, nggak bahaya karo gue. Misalnya seperti ketika anak kecil nyon saya udah dodo iki, agar tidak salah paham. Anda kalau sama anak kecil ada peraturan ojo dolanan korek, betul nggak? Emang nggak boleh mainan korek? Iki jenenge apa jenenge? Aku nyekel korek, ngantongi korek di mana-mana, banyak orang ngomong korek. Kenapa? Anak kecil nggak boleh korek, megang korek, karena dia belum cukup pengetahuannya untuk bisa memegang resiko korek tersebut. Dia bisa membakar macam-macam, makanya dibikin sebuah peraturan. Ketika besar, monggo dolanan korek, karena kamu sudah tahu sebab akibatnya. Ketika belum tahu, kei hukum dhisik. Dogma. Karena aku orang ngerti sebabnya seperti apa. Aku durung cukup dewasa untuk mengetahui keberbahayaan dari korek itu tadi. Nah, hampir semua yang agama ajarkan dosa ojo ngene. Kenapa? Karena nanti bahaya di belakangmu. Kamu belum tahu aja. Akeh lho, nek kowe ndelok ceritane wali-wali pas Ramadan malah mangan. Ono wali-wali sing sholat subuh 6 rakaat, ngono-ngono. Loh, kita nggak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena kita belum tahu, belum tekan sampai saat kuwi sebab akibatnya. Apakah itu melanggar hukum? Hukumku iya, karena belum paham. Hukum dia, ora iso ngukur kita. Karena hanya dia yang tahu hukumnya. Sebab akibatnya hanya dia. Ngeras paham maksudku lho nggih?